teman-teman, kenalkan kami dari kelompok lemak akan melakukan praktikum untuk mengetahui apakah dalam bahan makanan tersebut terdapat kandungan lemak atau tidak. Nah, bahan-bahan yang kami gunakan: pertama, bawang. Yang kedua, mentega. Yang ketiga, kacang. Yang keempat, putih telur. Nah, pada praktikum kali ini kami akan mengoleskan setiap bahan yang telah disebutkan tadi pada media kertas. Yang pertama, kita oleskan bawang pada kertas. Yang kedua, mentega. Yang ketiga, kacang tanah. Dan yang keempat, putih telur. Setelah itu kita diamkan kertas hingga beberapa menit. Setelah kita diamkan beberapa menit, maka akan tampak bahwa jika kertas yang transparan, bahan makanan tersebut mengandung lemak. Jika tidak, maka bahan makanan tersebut tidak mengandung lemak. Pada bawang tidak tampak transparan, berarti pada bawang tidak mengandung lemak. Pada mentega tampak transparan, berarti pada mentega mengandung lemak. Pada kacang tanah transparan, mengandung lemak, dan pada putih telur ternyata tidak mengandung lemak. Jadi dapat kita simpulkan dari keempat bahan tadi yang mengandung lemak adalah mentega dan kacang tanah. Demikian praktikum dari kelompok lemak. Sekian dan terima kasih. Ya baik, sekarang kita akan masuk pada bagian pembahasan materi tentang lemak, yaitu yang pertama pengertian lemak, yang kedua struktur lemak, yang ketiga fungsi dan manfaat lemak, dan yang terakhir uji kualitatif dan uji kuantitatif lemak. Ya, kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian lemak. Lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk dalam golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat dalam pelarut organik non polar. Lemak terdapat pada hampir semua bahan pangan dan kandungan yang berbeda-beda. Lemak adalah sekumpulan ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen yang merupakan sifat dapat larut dalam zat-zat pelarut tertentu atau zat pelarut lemak seperti petroleum, benzena, ether. Lemak juga mempunyai titik lebur tinggi, bersifat padat pada suhu kamar. Sedangkan yang lemak mempunyai titik lebur rendah, bersifat cair. Lemak yang padat pada suhu kamar tersebut lemak atau gas. Sedangkan yang cair pada suhu kamar disebut minyak. Pengertian lemak yang lain adalah garam yang terbentuk dari penyatuan asam lemak dengan alkohol organik yang disebut gliserol atau gliserin. Lemak yang dapat mencair dalam temperatur disebut minyak, sedangkan dalam bentuk padat disebut lemak. Seperti karbohidrat, lemak tersusun atas molekul C, A, dan O dengan jumlah mengandung 9 kalori. Ketiga asam lemak dalam trigliserida dapat sama macamnya disebut lemak sederhana atau simple fat, dan dapat pula berbeda aroma gabungan dari dua asam lemak berbeda disebut lemak sempurna. Lipid adalah satu kelompok dari kelompok besar substansi biologik yang dapat larut dengan baik di dalam zat pelarut organik seperti metanol, aseton, klorofom, dan benzena. Nah, sebaiknya lipid tidak sukar atau larut dalam air. Kelarutan dalam air kecil disebabkan karena kekurangan atom-atom berpolarisasi seperti atom O, N, S, dan P. Asam lemak adalah asam karbonat dengan rantai hidrokarbon terpanjang dengan rumus CH3CN2COOH. Sebagai komponen dari lipid, asam lemak terdapat pada suatu organisme dan semua organisme. Asam lemak terutama berada dalam bentuk ester dengan alkohol, misalnya gliserol, sphingosine, atau kolesterol,
dalam jumlah yang kecil, asam lemak ditemukan juga dalam bentuk tidak terdeteksi sehingga dikenal sebagai asam lemak bebas. Poin kedua yaitu struktur umum dari lemak. Lemak tergolong di dalam ester. Lemak sederhana adalah trigliserida yang terbuat dari satu molekul gliserol yang terikat pada 3 asam karboksilat. Asam lemak yang terdapat di dalam asal pelamjatat C15H31COOH, asam stearat C17H35COOH, asam oleat C17H33COOH, dan asam linoleat C17H29 dan COOH. Seperti pada struktur di samping ini. Yang berikut, pada lemak, satu molekul gliserol mengikat 3 asam lemak. Oleh karena itu, lemak adalah satu trigliserida. Struktur umum dari lemak seperti gambar di samping ini. Pada struktur di samping, R1 berikatan dengan COOH, R2 berikatan dengan COOH, dan R3 berikatan dengan COOH adalah molekul asam lemak yang terikat pada gliserol. Ketiga asam lemak itu boleh sama atau disebut asam lemak sederhana, dan boleh berbeda atau disebut asam lemak campuran. Tetapi pada umumnya, molekul asam lemak terbentuk dari 2 atau lebih macam asam lemak. Sebagai contoh, salah satu komponen minyak kapas mempunyai kapas sebagai berikut, seperti pada gambar di samping. Kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu fungsi dan manfaat lemak. Yang pertama, fungsi lemak, yaitu 1 sebagai sumber energi, yang kedua membantu tubuh menggunakan vitamin, yang ketiga pembangunan sel tubuh, yang keempat pelindung organ, yang kelima pembangun hormon, dan yang keenam memberi rasa lezat. Yang kedua, manfaat lemak, yaitu yang pertama sebagai cadangan energi, yang kedua membantu menyerap vitamin, yang ketiga menjaga suhu tubuh, dan yang keempat melindungi organ. Pertama, kelebihan lemak dalam tubuh yaitu A. Dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, B. Dapat menyebabkan obesitas, C. Meningkatkan risiko kanker, D. Sendelit, E. Kerusakan dinding arteri, F. Kerusakan otak, dan G. Kolesterol. Kekurangan lemak dalam tubuh yaitu yang pertama kekurangan vitamin dalam kurung rabun senja, gusi bengkak, mudah memar, nyeri otot, depresi, dan darah mengumpal di bawah kuku. Yang kedua, dermatitis. Yang ketiga, memperlambat proses penyembuhan luka. Yang keempat, mudah sakit. Yang kelima, cepat lapar. Kita lihat yang pertama, uji kualitatif lemak. Penentuan adanya lipid atau lemak dalam suatu bahan dapat dilakukan dengan berbagai macam analisa. Salah satunya adalah dengan menggunakan analisa kualitatif untuk menentukan adanya lipid atau tidaknya, yaitu yang pertama kita lihat bagian A, uji kelarutan lipid. Uji ini terdiri dari analisis kelarutan lipid maupun derivat lipid terhadap berbagai macam pelarut. Dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Apabila lipid dilarutkan di dalam pelarut polar, maka hasilnya lipid tersebut tidak akan terlarut. Hal tersebut karena lipid memiliki sifat nonpolar, sehingga hanya akan larut pada pelarut yang sama-sama nonpolar. Baik, kita lihat yang berikut, uji kuantitatif lemak. Penentuan adanya lipid atau lemak dalam suatu bahan dapat dilakukan dengan berbagai macam analisa. Satunya adalah dengan menggunakan analisa kualitatif untuk menentukan adanya lipid atau tidaknya, yaitu kita lihat yang pertama bagian A, uji bilangan riset Miser atau BRM. BRM adalah jumlah 0,1 N massa yang diperlukan setiap 5 gram lemak untuk menetralkan asam-asam lemak yang mudah menguap pada destilasi, yaitu asam lemak dengan C6 dan C4 atau kaproat dan butirat. Analisis ini banyak digunakan untuk menganalisis pemalsuan mentega yang dicampur minyak lainnya. Minyak BRM untuk mentega antara 24-34, lebih tinggi dari minyak lain. Teman-teman, kami dari kelompok lemak
Perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya John Francis. Perkenalkan, nama lengkap saya Jendrina Nukiaba. Perkenalkan, nama lengkap saya Hana Kliku. Perkenalkan, nama lengkap saya Juni Satenu. Perkenalkan, nama saya Indri Atapa. Perkenalkan, nama lengkap saya Katarina Anastasia Kristasius. Perkenalkan, nama lengkap saya Irma Rani. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang lemak. Terima kasih. Bye.